Ada sebuah cerita yang melegenda di gunung ini. Cerita pasar setan, cerita seorang putri cantik yang bersemayam, sampai cerita Prabu Brawijaya V, raja terakhir Majapahit yang moksa di Gunung Lawu setelah mendengar kabar bahwa Raden Fatah, putranya yang memeluk agama Islam, sedang memimpin penyerbuan ke Majapahit. Gunung ini dikenal dengan nama Lawu, yang berarti unggul, terletak di perbatasan dua provinsi, meliputi Kabupaten Karanganyar di Jawa Tengah, serta Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Magetan di Jawa Timur. Tujuan utamaku adalah mengantar paman dari Bandung ke Magetan yang rencananya akan bekerja di sana selama beberapa bulan. Kabarnya bapakku juga sedang dalam perjalanan dari Magelang ke Magetan untuk bekerja. Sesampainya di Magetan, kami berdua dijemput oleh kakakku yang sudah terlebih dahulu sampai untuk suatu keperluan. Ya, sekalian kumpul kecil-kecilan, maklum biasanya kami hanya bertemu setahun sekali. Udah lama nggak ngeliat gunung sebesar ini. Di hari ketiga, aku diantar sampai base camp oleh kakakku yang akan pulang ke Sumedang. Pada awalnya rencanaku adalah mencoba Gunung Wilis karena salah satu jalur yang letaknya di Kare, Madiun lumayan dekat dari Magetan. Jika masih ada tenaga, barulah lanjut ke Gunung Lawu. Setelah mencari informasi, sayangnya jalur tersebut sedang ditutup karena ada beberapa titik api. Kesempatan seperti ini jarang sekali didapatkan. Sekalinya ada, masa harus ke Gunung Lawu lagi? Tapi apa boleh buat, karena keterbatasan budget, pilihan terdekat ya Gunung Lawu. Sayangnya jalur ini juga sedang ditutup. Seperti yang kalian lihat sendiri, base camp atau pos registrasi dalam kondisi yang tidak terurus. Itu dikarenakan sudah 2 bulan lebih tidak ada kegiatan pendakian. Setelah ngopi di kediaman Mas Ari, salah satu pengelola base camp Singolangu, aku diantar dari Singolangu di Jawa Timur ke base camp Cimoro Kandang di Jawa Tengah. Terdengar jauh, tapi jarak sebetulnya hanya 11 km. Tapi entah ada angin apa, setelah melihat ramainya parkiran dan kegiatan di sana, aku sedikit malas untuk mendaki. Gunung ini terkenal dengan nuansa Prabu Brawijayanya yang sangat kental, sehingga tidak mengherankan jika di waktu tertentu, seperti pada tanggal 1 Suro, gunung ini akan ramai dikunjungi oleh orang-orang. Karena beberapa penonton dari channel ini awam soal dunia pendakian, sekedar informasi, terdapat 3 jalur pendakian Gunung Lawu yang sudah familiar dikenal oleh para pendaki. Jalur pendakian tersebut adalah pendakian Gunung Lawu via Cemoro Kandang, via Cemoro Sewu, dan via Candi Ceto. Selain ketiga jalur yang populer dan cukup dikenal itu, sebenarnya masih ada beberapa lagi jalur pendakian di Gunung Lawu. Salah satunya jalur klasik yang dimulai dari tempat bernama Singolangu, termasuk dalam wilayah Magetan, kurang lebih 3 km dari Telaga Sarangan. Sesuai dengan namanya, jalur ini diyakini sebagai jalur pendakian tertua di antara semua jalur pendakian Gunung Lawu. Selain itu, jalur ini juga diyakini sebagai napaktilas Prabu Brawijaya V saat pergi ke Gunung Lawu untuk menghindari kejaran pasukan Raden Fatah. Di sepanjang jalur pendakian ini nantinya para pendaki akan menemukan beberapa situs yang diyakini sebagai petilasan Prabu Brawijaya V. Menurut pengakuan beberapa sesepuh yang ada di Singolangu, jalur pendakian ini memang sudah ada sejak lama dan tidak diketahui secara pasti kapan pertama kali jalur tersebut muncul. Jadi sekarang aku naik lewat jalur Singolangu. Singolangu ini, Lawu via Singolangu sebetulnya tutup dari 2 bulan yang lalu. Karena setelah pos 1 mau ke pos 2 itu ada longsoran. Dan jalurnya katanya belum dibersihin. Terus di atasnya juga rapat vegetasinya katanya, belum dibersih-bersihin sama pihak base camp. Cuma rencananya sih sebelum tanggal 17 Agustus ini mau dibuka, katanya mau dibersihin, persiapan buat Agustusan. Tapi tadi aku ngobrol-ngobrol sama Mas Bayu di rumahnya, dibolehin sampai ke Kiteran. Aku minta izin ngecamp di Kiteran, dan kalau mau lihat-lihat sampai ke longsoran masih boleh, asal jangan nekat ke atas saja katanya.
Tadi juga aku udah coba ke Cemoro Kandang diantar sama Mas Ari selama tadi perjalanan. Dipikir-pikir ramai banget ya, banyak yang ke kawah. Walaupun kayaknya sih ke puncak itu nggak terlalu banyak. Itu banyaknya paling yang ke kawah. Tapi ya ntar lah, pikir-pikir lagi, mungkin besok kalau misalkan masih mau, aku minta antar Mas Ari buat antar ke sana. Kalau misalkan mau naik. Oh, di sini ada pelang. Kenapa akhirnya aku memutuskan untuk ke Gunung Lawu via Singolangu? Ntar deh ceritanya, capek. Tadi start dari pintu pendakian itu, ketinggiannya 1360-an, dan katanya sampai ke camping ground Kiteran sekitar 15 menit normalnya. Ya jalan santai mungkin 20-25. Puncaknya ini ke kiri. Ada pipa air bocor. Dia ngambil yang kiri ini kayaknya. Aku sebenarnya pengen cerita-cerita sih, tapi ini gak kuat banget nahan berak. Pengen berak dulu lah, biar tenang ceritanya. Nanti di tempat camp di Kiteran itu ada toilet katanya. Dulunya jalur ini tidak digunakan sebagai jalur pendakian seperti pada umumnya. Pada saat itu orang-orang menggunakan jalur ini untuk kepentingan spiritual. Kemudian sekitar tahun 1980-an, jalur pendakian ini sempat vakum. Hal ini disebabkan karena belum adanya pengelola jalur pendakian tersebut. Selain itu sempat terjadi peristiwa, yakni hilangnya 16 orang pendaki yang memulai pendakian di wilayah tersebut. Para pendaki berhasil ditemukan, akan tetapi hanya 1 orang yang selamat dari tragedi. Para pendaki tersebut kemungkinan terkena hipotermia saat melakukan pendakian, sehingga tidak bisa terselamatkan. Daerah tempat ditemukannya para pendaki tersebut dikenal sebagai Tlogo Batok. Vakumnya jalur pendakian berdampak pada kondisi jalur yang menjadi tidak terawat dan tidak pernah dilalui lagi oleh para pendaki yang ingin mendaki Gunung Lawu. Setelah puluhan tahun jalur ini tidak aktif, pada akhir tahun 2018, pemuda Singolangu yang berada di bawah naungan LMDH berinisiatif kembali membuka jalur pendakian. Kemudian pada tanggal 4-5 Mei 2019, diadakan pendakian massal Gunung Lawu via Singolangu yang sekaligus menjadi tanda awal dibukanya kembali jalur pendakian ini. Kemana ya jalannya? Coba kita lihat yang kanan dulu.
Ternyata aku tadi salah jalur coy, harusnya ngambil yang ke kiri pas ada pohon tumbang itu. Tapi ini lewat sini juga bisa sih, katanya ini di depan udah nyampe. Nah berarti tadi jalannya ini apa? Udah pulang. Mungkin keluarnya dari sini tadi. Karena ini kemarau, udah lumayan berdebu jalur. Ini karena masih di area kebun-kebun warga ya, jadi banyak pencabangan. Nah, akhirnya sampai juga. Ground Kitran. Sini katanya ada musola dan toilet. Oh iya, airnya nyala cuy. Musola Al Hidayah, mantap nih. Sekarang jam 14.14. Kayaknya aku mau berak dulu karena udah gak kuat. Ini simpan carrier aja dulu di sini. Akhirnya lega. Lupa tadi rokok di kantong. Padahal sambil ngudut enak nih kayaknya. Ya, sekarang baru bisa cerita-cerita karena udah plong. Rencananya aku bakal ngecamp di sini di campground Kitran, dan kayaknya sih bakal sendirian karena ini kan jalur lagi ditutup sebetulnya. Mudah-mudahan aman dan kayaknya sih nggak terlalu kencang anginnya di sini. Soalnya beberapa hari ke belakang tuh di bawah sana angin lagi kenceng-kencengnya coy. Oh iya, jadi kenapa aku bisa ke Gunung Lawu via Singolangu ini? Awalnya kan mau ke Gunung Wilis via Kare Madiun, tapi ternyata menurut info yang aku dapat dari Instagramnya Basecamp sana, ada beberapa titik api, jadi jalurnya itu lagi ditutup sekarang. Gak tahu bukannya kapan. Nah, akhirnya pilihan keduanya ya ke Gunung Lawu ini karena deket. Maksudnya deket gimana? Jadi kemarin tuh aku nganter pamanku yang mau kerja di Magetan, dari Bandung ke Magetan dari Ranca Ekek sih ya, lebih tepatnya. Nah rencananya mau sambil muncak juga. Ternyata Gunung Wilisnya tutup ya, akhirnya ke Gunung Lawu via Singolang. Aku juga nggak begitu terlalu nyari info dari base camp sini gimana. Ternyata pas nyampe sini tutup juga karena itu tadi dari pos 1 mau ke pos 2 ada longsoran katanya. Dan tadi udah mau nyoba ke jalur Cemoro Kandang, cuman kan peraturan itu nggak bisa solo ya di sana. Ya ntar lah aku kasih lihat fotonya peraturannya apa aja yang ada di pelang depannya itu. Bah aku juga nih baju ijo-ijo, rain cover ijo. Ya kalau mau tetap lewat Cemoro Kandang harus barengan sama rombongan yang lain. Tadi tuh ada satu rombongan yang mau naik 8 orang dari Jogja katanya. Kebetulan 1 bulan ini tuh aku nggak ada naik gunung sama sekali, bahkan jogging dan olahraga pun nggak.
takutnya malah nanti ngerepotin. Tadi aja jalan di sini lumayan ngos-ngosan, daripada ntar malah ngerepotin rombongan itu dan ngelamain ya. Ya udah deh, kayaknya mending camping aja di sini yang santai dan deket gitu. Dikit cerita teman-teman, jadi Gunung Lawu ini gunung yang pertama kali aku daki di luar Jawa Barat. Itu 2018. Waktu itu umurku masih 17 tahun, bawa teman juga di kelas sama teman satu angkatan. Lewat Candi Ceto, turunnya Cimoro Sewu. Waktu itu masih bisa lintas. Terus yang kedua kali sama si Mas Kem tuh ada yang di YouTubeku juga ada yang lama tuh, video lama. Tahun 2020 waktu Covid. Itu udah nggak bisa lintas. Sekarang pengennya sih nyobain yang Singolangu. Jadi kenapa waktu itu tiba-tiba dari Jawa Barat yang belum pernah sama sekali naik gunung di luar Jawa Barat, tiba-tiba ke Gunung Lawu? Karena dulu tuh aku sempet mondok ya di dekat kontrakan pamanku yang sekarang ini. Lebih tepatnya di Ponpes Al-Fatah Temboro itu. Ya walaupun gak lama sih, karena waktu itu aku kabur. Masih SMP sekitar ya, kelas 1 lah. Dari tempat asramaku tinggal, Gunung Lawu tuh persis kelihatan di depan apa, balkon. Jadi setiap sore itu aku sering ngeliatin Gunung Lawu. Terus sering juga dulu waktu kecil diajak sama bapakku tuh jalan-jalan lewat Tawangmangu. Bukan jalan-jalan sih, nengok kakak juga kan pada mondok di sana. Nah bapakku tuh dulu kebetulan punya ada jualan layangan, punya toko buka toko layangan di mana, di Solo, di Sukoharjo, Surakarta deng, masuknya masih Surakarta. Nah kalau diajak nengok kakak tuh sama bapak, sering dibawanya lewat Tawangmangu sini, dari Surakarta ke Karanganyar terus ke sini ke Magetan. Dan aku tuh baru tahu ternyata atasnya jalan-jalan itu Gunung Lawu. Ya dari situ makin penasaran, pengen tahu Gunung Lawu kayak gimana. Dulu sih belum terlalu tahu ya cerita-cerita soal Gunung Lawu. Ya memang sempet ada aja, karena mungkin lagi cari-cari Gunung Lawu, ada seliweran katanya gunung ini gitu-gitulah, banyak ceritanya. Cuman gak terlalu dicari. Akhirnya ya waktu itu bertiga berani aja 2018, masih pada kecil. Agak nekat juga sih ya. Sama si waktu itu sama Alwan sama Siti. Dan itu pun wah, banyak kesalahan-kesalahan yang masih aku lakukan karena belum terlalu pengalaman sih ya. Kayak kita tuh malah pada ego sendiri, ada yang ketinggalan, ada yang ninggalin, ada yang gak mau nungguin ya. Tapi itu sampai sekarang jadi pengalaman yang cukup berkesan ke Gunung Lawu ini. Mana waktu itu pulangnya tuh jadinya gak bareng karena kita terlalu boros uang. Rencana awal mau camp 1 malam, ternyata di Mbokyem kan enak ya, tinggal tidur terus makan, bayar. Intinya kita boros uang. Akhirnya pas turun sampai ke terminal Tirtona di Solo itu nggak kebagian tiket buat bertiga. Jadi si Alwan sama Siti pulang duluan, ya aku terpaksa harus diem dulu di Solo beberapa hari sampai aku ketemu bapak aku baru bisa pulang. Dasar manajemen uang, manajemen waktu, dan ya masih berantakan lah itu. Bahkan waktu malam pertama itu aku sama Alwan satu tenda di Bulak Peperangan. Nah si Siti ini karena ketinggalan, dia sama rombongan pendaki lain. Waktu itu kan kebetulan cuman ada 2 rombongan, jadi rombongan aku bertiga sama satu rombongan lagi orang Jakarta 6 orang. Karena kan waktu itu masih musim hujan ya, Desember, jadi lagi jarang pendaki. Siti itu selalu ketinggalan, dan si Alwan ini orangnya tipe yang pengen cepet-cepet. Aku kan bingung ya, mau ngikutin Alwan, Siti ketinggalan, mau nungguin Siti juga takutnya si Alwan kenapa-kenapa di depan. Jadi aku tuh berada di tengah-tengah mereka lah gitu, perselisihan. Lucu banget sih. Bisa-bisanya loh kita berangkat bertiga dari Sumedang, camp 2 malam di yang satu sama rombongan lain. Aduh, kepisah itu. Kacau. Ya begitulah kira-kira. Mungkin sekarang nyantai dulu, sebatang 2 batang. Habis itu mau diriin tenda dan cari kayu bakar, karena di sini boleh bikin api katanya. Ya asal tertib aja lah gitu. Terus jangan nebang. Katanya sih kita harus cari sebelah kanan jalur, cari ranting-ranting atau kayu yang udah
udah mati gitulah. Oke. Orang gila. Ini orang gila ini. Kita di Pasar Dieng. Pasarnya pasar setan Gunung Lawu. Ini dia setannya yang kita lensar Melalui makhluknya yang bernama setan. Takut itu fitrah, boleh, tapi jangan lebih takut daripada rasa takut lu kepada Allah. Jangan pernah takut sama makhluk.